rempah adalah bumbu wajib pada masakan sebagai penambah rasa, pengawet makanan terutama daging, serta memberikan warna-warni dalam masakan. Tak hanya masakan, rempah-rempah juga digunakan untuk melezatkan aneka kue. Namun tahukah Anda, dahulu kala bagi raja-raja Eropa, keharuman aroma rempah-rempah lebih menarik daripada emas dan nilai tukarnya juga lebih tinggi dari emas, bahkan dijadikan alat pembayaran internasional. Lalu apa yang menyebabkan rempah-rempah memiliki nilai yang tinggi zaman dahulu kala? Mari kita simak ulasannya dalam segmen Fakta Rempah-Rempah Indonesia yang sangat berharga di mata dunia versi on the spot. Pada masa itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar seperti pala dan cengkeh yang paling dicari oleh para negara di Eropa. Orang Belanda menyebutnya sebagai the three golden from the east, yang artinya 3 emas dari timur, yaitu Ternate, Banda, dan Ambon. Namun jauh sebelum kedatangan Belanda, penulis dan tabib dari Portugis bernama Tome Pires, penulis buku berjudul Suma Oriental, yang di dalamnya melukiskan tentang 3 wilayah subur tersebut dengan sebutan The Spices Island, yang artinya pulau rempah-rempah. Kepulauan Maluku terkenal dengan penghasil rempah pala dan cengkeh yang awalnya hanya ditemukan di sana. Kepulauan Maluku sejak abad 10 memang menjadi wilayah penghasil rempah-rempah terbaik di seluruh dunia yang banyak diperebutkan para pedagang dan penjajah dari Eropa. Rempah-rempah dinilai sangat berharga karena khasiatnya yang bukan hanya sebagai penyedap masakan dan efek menghangatkan badan saja, tetapi juga sebagai obat-obatan. Terlebih bagi bangsa barat yang keadaan tanahnya tidak mendukung untuk melakukan penanaman rempah dan kondisi Eropa yang begitu dingin sehingga bahan yang bisa menghangatkan tubuh selalu menggiurkan mereka. Kebutuhan terhadap rempah-rempah kemudian menjadi komoditi utama dalam dunia pelayaran perdagangan saat itu. Sehingga setiap pedagang maupun bangsa-bangsa yang datang ke daerah timur bertujuan untuk menemukan sumber rempah-rempah. Oleh karena itu, muncullah hasrat untuk menguasai rempah-rempah tersebut. Melihat mahalnya harga rempah-rempah pada waktu itu, banyak orang Eropa kemudian mencari kepulauan rempah-rempah ini. Sesungguhnya dicari Christopher Columbus ke arah barat adalah jalan menuju Kepulauan Maluku. Meskipun pada akhirnya ia justru menemukan benua baru bernama Amerika. Rempah-rempah adalah salah satu alasan mengapa penjelajah Portugis Vasco da Gama mencapai India dan Maluku. Orang Eropa mengasosiasikan rempah-rempah dengan negara antah berantah yang berhubungan dengan surga. Karena rempah-rempah sifatnya langka dan banyak dicari, maka nilainya lebih tinggi daripada emas. Pada zaman dahulu kala, keharuman aroma rempah-rempah ternyata lebih menarik daripada emas bagi raja-raja Eropa dan kekaisaran Asia sejak abad ke-8. Dinasti Han di Cina memiliki aturan bahwa pegawai istana boleh menyapa kaisar jika mulutnya sudah berbau harum cengkeh. Bahkan semua orang dari negara manapun yang hendak bertemu dan berinteraksi dengan kaisar Cina diharuskan mengulum atau mengunyah cengkeh untuk menghindarkan kaisar dari bau nafas tak segar. Pada saat itu, harga 1 kilogram cengkeh sama dengan harga 7 gram emas. Pohonnya sendiri merupakan tanaman asli Kepulauan Maluku. Selain dikunyah untuk menghilangkan bau mulut, cengkeh juga dijadikan pengobatan untuk sakit gigi. Sementara itu, merica menjadi bumbu masak paling mahal dan banyak digemari para kekaisaran Raja Romawi. Bisa dikatakan pada zaman kejayaannya, rempah-rempah merupakan bumbu favorit para raja dan pemimpin. Rempah-rempah menjadi simbol status. Semakin kaya seseorang, maka makanan pestanya semakin mahal karena rempah-rempahnya semakin banyak. Dan yang menikmatinya harus memamerkannya dan tidak boleh dikonsumsi sendiri.
Rempah-rempah akan diedarkan kepada para tamu dengan baki perak dan emas untuk dibawa pulang. Rempah-rempah tersebut disimpan sebagaimana permata berharga. Tren ini terus berlangsung hingga abad ke-16 ketika Raja Scotland berkunjung ke Raja Inggris Richard I pada tahun 1194. Setiap hari ia diberi 2 pon merica dan 4 pon kayu manis sebagai tanda keramah tamahan. Pulau Rune yang hanya pulau kecil di Kepulauan Banda Maluku ini pernah akan ditukar dengan Pulau Manhattan, kota New York, Amerika Serikat. Bangsa-bangsa dari benua Eropa pada abad pertengahan datang ke Indonesia untuk mendapatkan pala. Awalnya digunakan untuk mengawetkan makanan, hingga akhirnya para dokter di era pemerintahan Elizabeth pertama mulai memperkenalkan pala sebagai satu-satunya obat untuk mengobati penyakit pes. Penyakit pes yang kala itu mewabah di seluruh negara-negara di Eropa dikenal sebagai Black Death. Hanya dalam waktu sekejap, nilai pala naik 10 kali lipat, sehingga harga biji dan bunga pala saat itu jauh lebih mahal daripada harga emas. Pada awal abad ke-17, Pulau Rune sebagai satu-satunya pulau yang ditumbuhi pohon pala menjadi perebutan antara Belanda dan Inggris. Pada tahun 1667, Inggris dan Belanda yang pada saat itu terus berseteru akhirnya menandatangani perjanjian Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut dituliskan, Belanda memilih menyerahkan Manhattan kepada Inggris dan menukarnya dengan Pulau Rune yang besarnya hanya 3 kali 1 kilometer. Bagi Belanda ketika itu, Pulau Rune lebih penting dibandingkan dengan Manhattan hanya untuk buah pala. Peristiwa tersebut dijadikan buku oleh penulis Giles Milton yang berjudul Pulau Rune adalah magnet rempah-rempah Nusantara yang ditukar dengan Manhattan. Di pesisir barat Pulau Sumatera terkenal sebagai pelabuhan yang ramai dikunjungi bangsa Eropa bernama Pulau Barus. Barus dikenal karena merupakan tempat asal-usul kapur barus. Usut punya usut, ternyata kamper atau kapur barus dulu digunakan sebagai salah satu bahan pengawet mumi Firaun Mesir kuno. Mesir diketahui telah mengimpor sejumlah komoditi dari Pulau Barus di pesisir timur Sumatera. Kapur barus yang diolah dari kayu kamfer telah dibawa ke Mesir untuk dipergunakan bagi pembalseman jasad pada zaman kekuasaan Firaun sejak Ramses II atau sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman dulu, kapur barus sudah menjadi barang yang sangat penting sehingga banyak orang Eropa dan Timur tengah berdatangan ke Barus. Menurut Marco Polo, harga kapur barus semahal emas dengan berat yang sama. Tapi sayang, dewasa ini kapur barus sudah diproduksi tidak lagi memakai bahan baku kayu pohon kamfer, tetapi dibuat secara sintetis dari minyak terpentin. Kamfer zaman dahulu digunakan untuk farmasi atau pengobatan kuno, pembalseman mumi, obat, serta wewangian. Sedangkan para era modern seperti sekarang, pemakaian kamfer pada masyarakat modern adalah untuk membasmi serangga atau rayap. Lada adalah salah satu rempah yang sudah terkenal luas di seluruh dunia. Bahkan pada zaman penjajahan Belanda, tanaman ini merupakan salah satu tanaman yang paling dicari pada saat itu. Di Indonesia, tanaman ini banyak dihasilkan di daerah Bangka. Pada masa dulu, harga lada sangat tinggi, bahkan lebih mahal dari emas. Pada zaman dahulu, lada digunakan sebagai bumbu masakan atau campuran obat tradisional. Bahkan oleh bangsa Eropa, dijadikan campuran minuman beralkohol. Karena khasiatnya bisa menghangatkan tubuh, serta dapat melonggarkan jalan pernafasan pada penderita asma kala itu. Selain itu juga dapat mengobati penyakit diare, melancarkan aliran darah di sekitar kepala, dan untuk mengobati influenza atau pilek. Hasil rempah-rempah di Indonesia dibawa pulang oleh para bangsa barat untuk dijual dengan harga yang fantastis. Tetapi ada juga membawa benih rempah-rempah ke negara lain untuk ditanam. Berawal dari orang Prancis yang bernama Pierre Poivre, berhasil membawa barang berharga 300 benih cengkeh dan 20.000 butir rempah pala. Rempah pala dan cengkeh dari Maluku tersebut berhasil keluar dari Hindia ke Mauritius
sebelah Madagaskar di tahun 1770 dan dapat tumbuh dengan subur di negara itu. Selanjutnya Portugis menanam cengkeh, kayu manis, lada, dan pala ke Brazil. Spanyol memperkenalkan jahe dan kayu manis ke Amerika Selatan. Nah pemirsa, ternyata betapa mahal dan pentingnya ya rempah-rempah di zaman dahulu, sampai-sampai harganya menyetarai bahkan melebihi harga emas. Semoga tayangan tadi dapat menambah wawasan Anda tentang sejarah Indonesia yang terkenal kaya akan rempah-rempahnya.